Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Nah, di part sebelumnya, Fang Yuan pergi menjarah tanah terberkati kolam giok milik klan Dongfan. Di sana diceritakan kalau ada banyak sekali kekayaan yang Fang Yuan dapatkan. Bahkan, di bagian akhir dia juga berhasil menangkap binatang buas kuno yang sangat berharga. Dan masih hidup tentunya. Ya, meskipun cara penangkapannya itu cukup bikin geleng kepala. Namun inilah bagusnya novel ini. Jadi jauh lebih realistis dan original. Menunjukkan bahwa ada banyak jalan untuk mencapai sebuah tujuan. Semua hanya akan bergantung pada inspirasi dan bayangan yang ada di kepala dan kemudian dieksekusi. Nah, kita akan sambung lagi kisah hidup Fang Yuan, di mana part kali ini akan terjadi pertarungan yang menarik. Disclaimer di sini dikatakan menarik, bukan seru atau sengit. Jadi ini memang menurut Ane pertarungan yang menarik dengan tingkahnya Fang Yuan. Langsung aja kita sambung di part 166. Setelah Fang Yuan menaklukkan binatang buas kuno serigala sirip hiu, dia melanjutkan farming lagi barang-barang langka yang ada di sana. Tidak lama kemudian, Fang Yuan menemukan kolam berikutnya. Kolam ini unik karena tidak ada air di dalamnya, melainkan ada api yang menyala-nyala. Ketika melihat ini, mata Fang Yuan berbinar. Dia tahu bahwa tempat ini adalah sarang ular naga api. Meskipun di dalam kolam ini tidak ada ular naga api di tingkat binatang buas kuno, namun jumlahnya ada sangat banyak. Karena itu Fang Yuan tidak membuang waktu dan langsung memanen ular-ular itu. Bagaimanapun, mereka adalah bahan penyempurnaan yang sangat bagus, terlebih untuk kantong empedu dari ular naga api. Bisnis jual beli kantong empedu itu sangat digemari. Tentu ini akan menjadi ladang bisnis untuk Fang Yuan di masa depan. Peluang penjualannya jelas akan terbuka lebar. Lalu Fang Yuan melanjutkan lagi farmingnya ke kolam berikutnya. Namun, di sana rupanya sudah ada dua orang Gu Immortal yang saling berdebat. Mereka kini tengah memperebutkan apa yang ada di dalam kolam itu. Akulah yang menemukan kolam ini terlebih dahulu, maka laba-laba penyesalan ini adalah milikku, kata salah seorang masterku di sana. Bajingan, kau terlalu serakah. Kau sudah mengumpulkan banyak laba-laba penyesalan. Bagaimana bisa kau ingin memonopoli semuanya? Teriak Gu Immortal yang lain. Perdebatan terus berlanjut di antara mereka berdua. Namun saat Fang Yuan mendekat, keduanya langsung merasakan aura yang menekan dan membuat mereka terdiam. Fang Yuan melihat sekeliling. Hal ini membuat keduanya menjadi canggung. Dan kemudian salah satu dari mereka memberanikan diri dan berkata, "Senior, maafkan kami. Kami tidak berniat menyinggung Anda. Namun kamilah yang menemukan kolam laba-laba penyesalan ini. Kemudian sesuai dengan aturan, maka senior mohon untuk meninggalkan tempat ini." Fang Yuan tertawa sinis dan berkata, "Oh, kalian berani memintaku pergi? Senior, tentu kami bukannya bermaksud tidak sopan, tapi berdasarkan aturan, siapapun yang menemukan sumber daya lebih dahulu, maka dialah yang akan memilikinya," kata salah seorang dari mereka. Lalu Fang Yuan mencibir, "Aturan apa yang kau maksud? Aturan itu hanya berlaku di antara kami. Memangnya siapa dirimu berani bicara tentang aturan di depanku?" Mata Fang Yuan menajam, auranya sungguh mengancam. Mendengar kata-kata ini, kedua Gu Immortal itu mulai ketakutan. Namun tidak satupun dari mereka yang berniat untuk pergi. Lalu salah satu dari mereka memberanikan diri dan berkata lagi, "Senior, laba-laba penyesalan ini sangatlah berguna untuk saya.
Saya sudah menghabiskan begitu banyak waktu untuk mencarinya. Jadi, bagaimana kalau saya menukarnya saja dengan informasi yang bernilai sama sebagai imbalannya? Kemudian setelah itu, senior mohon dapat pergi dari tempat ini. Informasi? Coba katakan padaku, informasi apa yang kau miliki? Kata Fang Yuan setelah memikirkannya sejenak. Informasi ini berhubungan dengan Gunung Minuscule, kata Ku Immortal itu dengan bangga. Gunung Minuscule? Ini memang informasi yang menarik. Aku bisa mengabaikanmu jika kau memiliki informasi yang valid. Tapi, aku ingatkan, jangan berani kau mencoba menipuku, kata Fang Yuan sambil menyeringai. Tentu, saya tidak akan berani membohongi Anda, kata Ku Immortal itu, lalu kemudian mulai menjelaskan pada Fang Yuan. Sebelumnya, Ku Immortal ini telah berkeliling. Namun, di bagian selatan dia menemui tempat yang aneh. Dia bahkan tidak bisa mendekatinya. Sampai pada akhirnya dia lebih memutuskan untuk pergi dan sampailah dia di tempat ini. Fang Yuan sadar, memang seharusnya tempat itu adalah lokasi dari Gunung Minuscule. Tapi kini dia menyeringai dan berkata, sekarang aku mengerti gambaran lokasinya, namun aku masih belum mempercayaimu. Karena itu, serahkan laba-laba penyesalan yang telah kau tangkap sebagai jaminan. Aku akan mengembalikannya setelah informasinya kupastikan valid. Senior, bukankah ini berlebihan? Tampak Ku Immortal itu menjadi kesal ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Fang Yuan. Namun, Fang Yuan tetap mengintimidasi, sampai Ku Immortal itu tidak lagi mampu berkutik. Dengan penuh perasaan kesal, Ku Immortal itu hanya bisa menyerahkan dan mengikuti permintaan dari Fang Yuan. Kemudian pada akhirnya Fang Yuan pun pergi dari sana. Sementara melihat Fang Yuan pergi, kedua Ku Immortal iblis itu hanya bisa mengutuk dan mendoakan supaya Fang Yuan celaka di masa depan. Sementara Fang Yuan yang ada dalam perjalanannya merasa puas. Bagaimanapun, dia mendapatkan sesuatu tanpa harus menanam, bahkan dia tidak perlu repot-repot untuk memanennya. Nah, sebenarnya ada satu fun fact lagi di sini, bahwa menangkap laba-laba penyesalan itu tidaklah mudah. Fang Yuan sendiri tidak memiliki metode untuk menangkapnya. Bahkan di awal dia berniat untuk melewati kolam ini. Namun siapa sangka, sekarang dia malah mendapatkan laba-laba penyesalan itu dengan sangat mudah. Sembari memikirkan semua itu, Fang Yuan sendiri terus berjalan dan mengikuti arahan yang diberikan oleh Ku Immortal yang tadi. Sampai pada akhirnya dia tiba di tempat yang dimaksudkan. Jadi di depan sana Gunung Minuscule, gumam Fang Yuan. Sebelum lanjut, mari kenali dulu Gunung Minuscule. Gunung ini adalah tempat tinggal dari varian manusia yang berbadan mini, atau biasanya disebut dengan mini-man. Wujud mereka sebenarnya lebih mirip dengan peri, mungil dengan sayap transparan di punggung mereka. Kemudian sesuai dengan varian manusia lainnya, manusia mini juga memiliki kemampuan khusus, di mana mereka sangat mahir menanam tanaman dan pepohonan. Karena itu lingkungan tempat tinggal mereka biasanya sangat subur dan bunga selalu bermekaran sepanjang tahun. Karena kemampuan ini, maka sangat wajar kalau Perilisan sangat menginginkan Gunung Minuscule. Karena meski Perilisan adalah seorang Ku Immortal dari jalur informasi, namun dia juga mengembangkan jalur kayu. Maka keberadaan dari Gunung Minuscule jelas akan sangat berguna untuk dirinya di masa depan. Sementara itu, saat ini di sisi luar kolam, Perilisan dan Hellowland tampak sedang bersembunyi. Mereka juga menggunakan gerakan pembunuh penyembunyi tingkat immortal. Jadi Fang Yuan bahkan tidak bisa merasakan keberadaan mereka. Itu Fang Yuan. Mengapa dia ada di sini?
kata Helloulan saat melihat Fang Yuan. Sementara wajah Perilisan pun tampak masam. Sebelumnya mereka telah melakukan perjalanan untuk mendapatkan pondok jerami. Namun sayang sekali pondok jerami telah diambil orang atau sudah dipindahkan tempat. Karena itu, mereka lalu melanjutkan perjalanan untuk mencari Gunung Minuscule. Sayangnya, setelah menemukan Gunung Minuscule, mereka itu kurang beruntung karena ada perlawanan dari Gunung Minuscule yang memang tidak biasa. Mereka terluka dan dipukul mundur. Lalu kali ini mereka menunggu kesempatan berikutnya. Sekarang situasinya semakin parah karena Fang Yuan tiba-tiba muncul di depan mereka. Tunggu saja, kita tidak tahu apa yang sedang dia lakukan. Siapa tahu dia hanya lewat. Lagi pula, dia tidak memiliki metode investigasi di ranah immortal, sehingga dia tidak akan bisa menemukan kita, kata Perilisan sambil tetap was-was. Kini keduanya tampak mengamati Fang Yuan dari jauh. Namun, sayang sekali, Fang Yuan kini justru turun ke arah kolam tempat mereka menunggu. Artinya, memang tujuan dari Fang Yuan adalah kolam ini. Melihat ini, ekspresi Perilisan tampak masam. Dia dengan segera keluar dari persembunyiannya dan memanggil Fang Yuan. Fang Yuan, tunggu sebentar. Terdengar suara Perilisan yang kini menghentikan Fang Yuan. Sementara Helloulan pun dia keluar mengikuti Perilisan dari belakang. Akhirnya kini mereka bertiga bertemu lagi. Oh, kalian berdua rupanya ada di sini, kata Fang Yuan dengan nada sedikit mengejek. Bagaimanapun memang, dari awal Fang Yuan itu sudah tahu kalau Perilisan mengincar Gunung Minuscule. Maka tidak mengherankan kalau saat ini mereka juga ada di sini. Namun yang membuat Fang Yuan mencibir mereka itu adalah kenyataan kalau mereka tidak memberitahu informasi ini pada Fang Yuan. Jelas sekali bahwa memang Perilisan ataupun Helloulan itu berniat untuk memonopoli semua keuntungan ini seorang diri. Fang Yuan tahu bahwa mereka tidak bisa terus bersembunyi setelah melihat keberadaannya di sini. Karena itu, sekarang mereka berdua mencoba untuk mendekati Fang Yuan. Sejujurnya, semua ini pun sesuai dengan prediksi Fang Yuan. Helloulan pun kemudian maju dan berkata, Fang Yuan, kau sungguh datang tepat waktu. Kami saat ini sedang kesulitan untuk memasuki kolam di bawah sana. Perilisan pun lalu menyahut, benar, tempat ini disebut laut yang menawan dan merupakan tempat terlarang untuk siapapun yang tinggal di dalam tanah terberkati ini. Karena di sana ada hutan pohon persik ilusi, ada banyak buah pohon persik ilusi dan ilusinya pun sangatlah kuat. Selain itu, ada puluhan ribu bunga beracun yang sangat berbahaya. Oh, siapa sangka tempat ini sangat berbahaya. Di sana pasti ada harta yang sangat berharga, kata Fang Yuan yang kini tampak bersemangat. Sebelumnya, Gu Immortal yang dia temui bahkan tidak menyebutkan apa yang disampaikan oleh Perilisan, yaitu tentang pohon persik ilusi. Karena itu, Fang Yuan sedikit merasa kesal pada mereka. Pada dasarnya, pohon persik ilusi itu memang sangat berbahaya. Bagi mereka yang tidak mengetahui dan terkena jebakan itu, maka mereka akan langsung tertidur setelah mencium harumnya pohon itu. Jelas sekali bahwa ini memang sangat berbahaya. Untungnya, Fang Yuan bertemu dengan mereka berdua sebelum bertindak gegabah. Sekarang Perilisan mengamati Fang Yuan. Tapi entah mengapa dia merasa kalau Fang Yuan itu tidak terlalu peduli dengan apa yang ia katakan sebelumnya. Karena itu Perilisan mencoba melanjutkan. Semua yang kusebutkan tadi itu belum semuanya. Di dalam sana masih ada sekelompok serigala persik. Jumlahnya sekitar 30 ekor. Lalu satu lagi yang paling penting. Tempat ini sebenarnya adalah sebuah formasi besar. Lalu di pusatnya terdapat barang yang sangat berharga yang disebut dengan Gunung Minuscule. Sayangnya gunung ini juga dijaga oleh Gu Immortal dan jumlahnya masih belum jelas. Mendengar apa yang dikatakan Perilisan, ekspresi Fang Yuan pun berubah.
Bagaimanapun serigala persik itu adalah jenis binatang buas kuno yang setara dengan Gu Immortal peringkat 6. Terlebih, jumlahnya ada sekitar 30 ekor, maka itu jelas akan menjadi masalah yang serius. Belum lagi, penjaga dari gunung Minuscule itu sendiri, yang mana itu adalah masalah yang nyata. Meski tubuh mereka itu jauh lebih kecil daripada manusia dan hanya seukuran telapak tangan dari seorang pria dewasa, namun mereka yang ada di tingkat immortal itu jelas jauh lebih merepotkan daripada para serigala persik. Mereka itu jelas adalah kekuatan tempur yang tidak bisa dianggap remeh. Maka sekarang wajar kalau Helloland dan Perilisan tampak babak belur. Sepertinya keduanya telah melakukan penyerangan ke kolam ini sebelumnya. Fang Yuan, sekarang situasinya tidak sama seperti sebelumnya. Kami telah masuk dan membuat keributan. Karena itu pasti mereka sekarang sedang berjaga. Berhati-hatilah jika tidak ingin celaka. Atau akan lebih baik lagi jika kita bekerja sama, kata Helloland yang mencoba untuk membujuk. Perilisan pun menambahkan, Fang Yuan, aku tahu kamu memiliki kekuatan penarik gunung. Tapi gunung Minuscule ini sangat penting untukku. Karena itu, bantulah aku untuk mendapatkannya. Dan aku pasti akan memberimu harga yang memuaskan sebagai bayaran. Mendengar itu Fang Yuan tampak termenung sejenak, sampai kemudian dia menghela nafas dan berkata, di bawah sana ada daging yang sangat berair, tapi kita tidak boleh lupa bahwa ada tulang yang begitu keras di dalamnya. Karena itu, sangat sulit untuk memakannya di waktu yang terbatas ini. Maka, aku tidak akan ikut ambil bagian di sini. Aku juga sarankan agar kalian tidak membuang-buang waktu di sini. Masih ada banyak sumber daya yang jauh lebih mudah diambil. Tidak perlu mengambil resiko yang besar. Sekarang aku akan pergi. Apa? Kau sungguh mau melewatkan ini? Tampak Perilisan tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Helloland pun mengerutkan kening. Fang Yuan, ini adalah harta yang sangat langka. Bagaimana bisa kamu melewatkan kesempatan ini? Apa kau yakin tidak akan menyesal di kemudian hari? Namun Fang Yuan berdiri teguh dan dia menjawab, pertahanan tempat itu terlalu kuat. Belum lagi keberadaan serigala persik dan juga Gu Immortal penjaga gunung Minuscule itu adalah masalah besar. Bahkan jika seluruh Gu Immortal dari jalan iblis yang ada di dalam tanah ini berkumpul, peluang keberhasilannya masih akan sangat kecil. Karena itu lebih baik kalian pikirkan ini baik-baik. Penilaian yang lebih objektif itu diperlukan. Hanya itu yang bisa kukatakan pada kalian. Aku tahu apa yang mau kau katakan. Tapi Fang Yuan, kau harus tahu bahwa gunung Minuscule ini bahkan jauh lebih berharga daripada tanah terberkati kolam giok ini sendiri, kata Perilisan yang masih mencoba membujuk Fang Yuan. Namun Fang Yuan tertawa. Peri, kamu tidak perlu membujukku. Sekarang aku akan pergi. Setelah mengatakan itu, Fang Yuan pun segera bergegas pergi dan meninggalkan mereka berdua. Sial, bajingan itu benar-benar pergi? Atau, tunggu, jangan-jangan dia berniat memanfaatkan kita. Kemudian, saat semua telah selesai, dia kembali untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan, kata Helloland yang tampak tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Bahkan dia sampai membuat praduga tak bersalah. Namun Perilisan mengatakan bahwa jika memang Fang Yuan pergi, maka itu artinya dia sungguh-sungguh ingin pergi. Karena bagaimanapun mereka saat ini masih terikat dengan sumpah laut. Jadi tidak mungkin Fang Yuan bisa memiliki pemikiran seperti itu dan tetap aman setelah pergi. Karena jika sampai Fang Yuan kembali dan hanya ingin mencari keuntungan, maka dia akan mendapatkan hukuman dari sumpah laut. Karena itu, Perilisan bisa yakin kalau memang Fang Yuan tidak tertarik dengan gunung Minuscule. Lalu sekarang, di sisi lain, Fang Yuan masih terbang.
dia terus mengamati apa yang ada di bawah sana. Memang, tindakan Fang Yuan ini terasa tidak nyata, tapi ini memang adalah keputusan yang paling bijak. Karena dengan melepaskan gunung Minuscule, dia bisa mencari sumber daya lain yang jauh lebih berharga. Bahkan, meski sebenarnya jika dia ikut menyerang, mereka masih memiliki peluang untuk mendapatkan gunung Minuscule, walaupun itu sangat kecil. Tapi, kemungkinan kecil inilah yang kemudian membuat Brilisan masih terus berusaha dan bertahan. Namun tidak untuk Fang Yuan. Dia lebih memilih mencari keuntungan yang lain. Sampai kemudian Fang Yuan menemukan kolam air yang berisikan ikan naga buas. Kolam ini menyimpan ribuan ikan naga buas yang berharga. Fang Yuan sendiri tidak buang waktu sama seperti sebelumnya. Dia menggunakan gu penarik sungai untuk mengosongkan air di dalamnya. Lalu, singkat cerita, Fang Yuan telah memindahkan semua ikan itu beserta air yang ada di sana ke dalam apertur miliknya. Ikan naga buas memang tidak memiliki kekuatan bertarung seperti serigala sirip hiu ataupun serigala persik, bahkan jika mereka berada di tingkat binatang buas kuno atau di atasnya. Namun meski begitu, mereka sendiri memiliki kegunaan yang lain, yaitu mereka bisa digunakan untuk memberi makan gu immortal. Penggunaannya pun sangat fleksibel, itu membuat keberadaannya menjadi sangat dicari-cari di toko kuning. Sementara di sisi lain pertarungan sudah dimulai. Elolan, Brilisan, dan banyak Master Gu lainnya akhirnya memutuskan untuk bekerja sama dan menyerang gunung Minuscule. Dan sekarang, Fang Yuan sendiri kembali berjalan lagi. Tak lama berselang, dia tiba-tiba menghentikan langkahnya dan raut wajahnya seketika berubah menjadi gembira. Kini di bawah kakinya terbentang hutan yang sangat luas. Sementara di bagian bawahnya terdapat genangan air seperti kolam. Fang Yuan tahu benar bahwa di sana terdapat jenis ikan yang sangat berharga. Ikan itu adalah ikan mas sastra. Ikan mas sastra, bukan ikan mas sastra, tapi ikan mas sastra. Jadi bukan ikannya mas sastra, tetapi ikan mas sastra. Jenis ikan mas sastra. Ya gitulah. Fang Yuan dengan cepat turun dengan penuh semangat. Ikan mas sastra dan ikan mas bela diri sejati dikenal sebagai ikan yang sangat berharga di dunia. Keduanya membawa pengetahuan Dao yang dapat mencerahkan seorang kultivator dalam pelatihan mereka. Karena itu, kedua ikan ini sangat dicari-cari. Namun, keberadaannya sangatlah langka. Karena itu sekarang mata Fang Yuan pun tampak berbinar. Ketika ikan mas itu menyadari keberadaan Fang Yuan, mereka lalu bergerak, dan dari ekor mereka muncul aksara berwarna emas yang berbendar. Aksara inilah kemampuan khusus dari mereka. Karena kemampuan unik ini juga, ikan mas ini menjadi langka dan sangat sulit untuk ditangkap. Jika ikan itu ditangkap dengan tangan kosong dan dengan cara yang salah, maka ikan mas sastra akan berubah sepenuhnya menjadi aksara dan kemudian semua upaya yang dilakukan akan sia-sia. Karena itu ada banyak orang yang menemukan ikan mas sastra namun tidak mengambilnya. Karena apa yang mereka lakukan hanya sia-sia jika mereka tidak memiliki metode khusus. Namun, halangan kecil ini bukanlah masalah untuk Fang Yuan. Lagi pula, dia itu memiliki gu menarik air, dan gu ini dapat memindahkan air di dalam kolam itu bersama dengan ikan mas sastra. Maka Fang Yuan tidak perlu memegang ikan itu. Ini memang adalah salah satu metode yang bagus. Fang Yuan menyeringai, dan saat dia hendak menarik air di dalam kolam itu, tiba-tiba ada sebuah suara yang mengganggu. "Senior, mohon tunggu sebentar. Sayalah yang pertama menemukan tempat ini. Jadi mohon tinggalkan ikan-ikan itu," kata seorang Gu Immortal peringkat 6 tanpa rasa takut pada Fang Yuan. Dia memang cukup berbeda dengan beberapa Gu Immortal sebelumnya. Bahkan, jika dia masih peringkat 6, tapi dia memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Fang Yuan menyipitkan matanya dan bertanya, "Siapa kau?"
Junior ini adalah Zhao Ping, jawab Ku Immortal itu sambil menangkupkan tinjunya. Junior Zhao Ping, rupanya kamu cukup punya nyali sampai berani menghalangi jalanku. Tapi dengan kultivasimu, apa kau merasa pantas bicara denganku? Tanya Fang Yuan dengan sinis. Namun Zhao Ping tersenyum. Tidak, saya tidak akan mampu mengalahkan senior. Namun, saya memiliki beberapa wawasan dalam jalur terbang, serta 2 gerakan pembunuh dari jalur terbang. Bahkan cendekiawan tak terkekang, Hei Cheng dan Pri Lei Yao tidak bisa menangkap saya. Karena itu, jika senior menginginkan ikan mas sastra ini, Anda dapat berbisnis dengan saya. Kalau tidak, meski saya tidak akan mampu mengalahkan senior, saya masih cukup kuat untuk menghancurkan sekumpulan ikan mas sastra ini dalam sekejap. Mendengar itu, Fang Yuan terdiam. Matanya bersinar dan auranya kini mengancam. Dia terus mengamati Zhao Ping. Sementara Zhao Ping masih tetap tenang sampai saat ini. Kali ini, Fang Yuan di situasi yang tidak menguntungkan. Karena jika memang Zhao Ping menghalanginya, maka dia bisa kehilangan ikan mas sastra itu. Terlebih saat ini dia belum memiliki kemampuan untuk bersaing dalam hal pergerakan dengan Zhao Ping. Pada akhirnya, Fang Yuan berkata, "Bagus sekali, Zhao Ping. Aku akan mengingatmu. Aku harap kau selalu menjaga tempat ini dengan baik. Jangan sampai tempat ini jatuh ke orang lain, atau jangan sampai aku mengambilnya di belakangmu. Karena itu sekarang aku akan pergi." Zhao Fan tidak mengatakan apapun lagi dan dia langsung terbang menjauh. "Tunggu, senior!" Zhao Ping sendiri adalah ahli di jalur terbang. Dia sendiri tidak memiliki metode untuk menangkap ikan mas sastra. Karena itu sampai sekarang dia belum menangkap satupun dari mereka. Sesungguhnya Zhao Ping sendiri memang sengaja ingin bertransaksi dengan Fang Yuan. Tapi kalau sudah seperti ini, bagaimana? Dia tetap tidak bisa menangkap ikan mas sastra dan dia juga tidak bisa meninggalkannya begitu saja. Zhao Ping menggertakkan gigi dan merasa kesal. Sementara Fang Yuan kini pergi menuju tujuan berikutnya. Kali ini setelah sampai di kolam, raut wajah Fang Yuan pun tampak gembira. Di depannya kembali terdapat sebuah kolam ikan. Lalu di sana terdapat ikan mas dengan perut bulat. Ikan ini sangat familiar. Lagi pula Fang Yuan sendiri pernah memeliharanya di kehidupan ini. Ikan itu tidak lain adalah ikan gelembung udara. Dulu karena Fang Yuan jatuh dalam krisis, akhirnya dia terpaksa menjual seluruh ikan gelembung udara. Namun sekarang rezeki tidak kemana. Fang Yuan dengan segera memanen semua ikan gelembung udara itu. Bahkan ikan gelembung udara di sini memiliki ukuran yang jauh lebih besar daripada umumnya. Bahkan dengan seluruh ikan ini saja harganya sudah lebih dari setengah harga serigala seribu yang kutangkap sebelumnya, kata Fang Yuan yang tampak kagum saat memanen ikan-ikan itu. Lalu di tengah kesenangan Fang Yuan, tiba-tiba terdengar suara dari kejauhan. "Bajingan! Kalian sekelompok pencuri berani merampok markasku!" Teriak sosok yang baru saja masuk ke dalam tanah terberkati kolam giok. Kemudian di belakangnya muncul juga cendekiawan tak terkekang yang mengejarnya. "Bajingan kau Dong Fang Chang Fan! Berhenti dan bersiaplah menemui ajalmu!" teriak cendekiawan tak terkekang. Melihat mereka berdua, wajah Fang Yuan pun menegang. Rupanya ada perubahan besar yang sebelumnya terjadi di tanah Taikyu. Sebelumnya, setelah melihat 3 orang yang berjubah hitam meninggalkan Taikyu, yang tidak lain adalah Fang Yuan, Perilisan, dan Hei Lolan, Dong Fang Chang Fan sebenarnya menyadarinya. Dia tidak khawatir. Bahkan dia tahu kalau orang-orang ini pasti pergi menyerang ke tanah terberkati kolam giok.
Pasalnya memang Dongfang Changfan sudah mempersiapkan semuanya. Dia tahu ini akan terjadi. Maka dia memasang banyak jebakan dan juga binatang buas kuno ia letakkan untuk menghalangi mereka yang berniat menyerang markas dari klan Dongfang. Namun, setelah beberapa saat bertarung di sana, Dongfang Changfan terkejut. Karena dia tiba-tiba merasakan kalau koneksinya dengan rumah Gu Pondok Jerami telah terputus. Meski lokasinya sangat jauh, tapi Dongfang Changfan memang dapat merasakannya. Jadi pada akhirnya, dia memutuskan untuk segera kembali ke tanah terberkati kolam giok. Akhirnya, kejar-kejaran pun terjadi di sana. Dongfang Changfan mengabaikan cendekiawan tak terkekang dan berlari ke tanah terberkati kolam giok. Sementara Tuan Tua Chan Yang, dia masih belum mengetahui langkah terakhir dari formasi untuk memindahkan jiwa milik Dongfang Changfan. Jadi pada akhirnya, Tuan Tua Chan Yang mau tidak mau harus mengikuti Dongfang Changfan dari belakang. Setelah menghabiskan begitu banyak waktu, akhirnya mereka sampailah di tanah terberkati kolam giok. Sementara itu, kini Dongfang Changfan benar-benar marah. Kalian bajingan dari jalan iblis. Kalian benar-benar tidak bisa dimaafkan. Segera Dongfang Changfan mengeluarkan sejumlah besar esensi abadi untuk mengaktifkan gerakan pembunuh kunang-kunang segudang bintang. Ekspresi para Gu Immortal kini tampak serius. Namun berbeda dengan sebelumnya, kali ini mereka telah menikmati kekayaan dari tanah terberkati kolam giok. Karena itu mereka enggan pergi dari sana. Sebaliknya, mereka semua kini sepemikiran bahwa selama Dongfang Changfan dihabisi, maka semua sumber daya yang ada di sana akan menjadi milik mereka. Karena itu, mereka kini semuanya bersatu untuk melawan Dongfang Changfan. Akhirnya Dongfang Changfan mengalami perlawanan sesungguhnya dari para Gu Immortal dari jalan iblis yang ada di sana. Akibatnya, dia kini mulai kewalahan. Hanya karena bantuan dari Tuan Tua Chan Yang, dia masih bisa bertahan sekarang. Namun, amarahnya tak kunjung menghilang. Dia berseru dengan penuh amarah. Lihat saja, aku pastikan kalian semua akan mati di sini, bajingan. Langit dan bumi mulai berguncang hebat. Meski tanah terberkati ini bukanlah milik dari Dongfang Changfan seorang diri, tetapi tanah ini adalah milik klan Dongfang. Karena itu, Dongfang Changfan masih mampu melakukan beberapa pengaturan dan menekan para Gu Immortal dari jalan iblis. Karena itu sekarang keuntungan Dongfang Changfan pun kembali meningkat. Jangan gentar, selama Dongfang Changfan mati, maka kita bisa memiliki semua harta di sini, teriak salah seorang Gu Immortal. Di titik ini, semua orang sudah sadar kalau yang mengendalikan tubuh dari Dongfang Yuliang kali ini adalah Dongfang Changfan. Mendengar ini, Dongfang Changfan menggertakkan gigi. Dia berseru, "Saudara Fang, aku telah melindungi sukumu selama ratusan tahun. Kita juga memiliki perjanjian untuk saling menjaga satu sama lain. Sekarang aku berada di titik terendahku. Karena itu, keluarlah dan bantu aku." "Tentu, aku pasti akan membantumu." Tiba-tiba sebuah suara terdengar di telinga semua orang. Kemudian, di sebuah kolam tempat Helolan dan Perilisan berada, di sana muncul cahaya hijau yang kemudian melesat keluar dan menuju ke arah Dongfang Changfan. "Itu gunung Miniskul!" teriak para Gu Immortal yang menjadi bersemangat ketika melihatnya. Sesungguhnya yang disebut saudara Fang oleh Dongfang Changfan itu adalah kepala suku dari suku manusia kecil atau Miniman. Memang suku Miniman di gunung Miniskul itu memiliki marga Fang. Jadi wajar kalau dipanggil dengan nama saudara Fang oleh Dongfang Changfan. Setelah itu, gunung Miniskul akhirnya mendarat di atas telapak tangan Dongfang Changfan. Orang-orang mulai terlihat cemas.
Kemudian para Ku Immortal peringkat 7 mulai menyerang bersamaan ke arah Dongfang Changfan. Bahkan, Fang Yuan pun ikut mengeluarkan tangan raksasanya untuk menyerang Dongfang Changfan. Sementara itu di sisi lain, gerakan pembunuh perubahan besar menjadi kecil, kata pemimpin suku Fang dari Gunung Minuscule. Seketika selubung membesar dan apapun yang terkena selubung itu menyusut hingga ukuran 1% dari ukuran semulanya. Serangan mahadahsyat dari para Ku Immortal peringkat 7 segera kehilangan seluruh kekuatan mereka. Sampai pada akhirnya, hanya dengan satu hempasan tangan dari Dongfang Changfan, semua serangan itu dihancurkan. Para Ku Immortal dari Jalan Iblis mengerutkan kening. Mereka tidak menyangka bahwa perlawanan mereka akan berakhir seperti ini. Sementara itu, Helolan tampak menyesal setelah tahu kekuatan dari Gunung Minuscule. Andai saja dia tahu sejak awal, maka lebih baik dia mengumpulkan material lain seperti yang disarankan oleh Fang Yuan. Piswihan pun tampak masam. Dia lalu berbisik ke cendekiawan tak terkekang. Ini cukup merepotkan. Hanya gerakan pembunuhmu yang dapat diandalkan di sini. Cendekiawan tak terkekang segera mengangkat wajahnya dan berkata, "Tentu saja, siapa lagi yang bisa kalian andalkan di waktu genting seperti ini?" Melihat respon dari cendekiawan tak terkekang, kelopak mata Piswihan bergetar. Dia tahu bahwa sifat dasar dari cendekiawan tak terkekang itu memang sombong. Namun kali ini, Piswihan bahkan tidak menegurnya. Karena memang, bagaimanapun gerakan pembunuh perubahan besar menjadi kecil milik suku Fang itu berasal dari jalur aturan. Maka yang bisa menjadi lawannya juga dari jalur aturan, yaitu gerakan pembunuh milik cendekiawan tak terkekang. Pada akhirnya pertarungan kembali terjadi. Namun kali ini cendekiawan tak terkekang yang menjadi pemimpin dari Jalan Iblis. Dia mengkomando yang lain untuk melepaskan serangan, dan dia menggunakan 1000 disintegrasi untuk menghancurkan pertahanan lawan. Namun sayang sekali, pemimpin suku Fang berkata, "Jalur aturanmu hanyalah Ku Immortal peringkat 6, sementara Ku perubahanku adalah peringkat 7. Bukankah terlalu arogan jika kau berpikir bisa menghalangi jalanku?" Mendengar itu, ekspresi cendekiawan tak terkekang pun menjadi suram. Dia memang tidak bisa membantahnya, karena fondasinya masih jauh lebih lemah daripada fondasi dari Gunung Minuscule. Akhirnya semakin lama situasi menjadi semakin buruk untuk mereka yang berada di Jalan Iblis. Namun tiba-tiba sebuah teriakan terdengar. "Sialan! Ikanku diambil!" Semua orang menoleh ke arah sumber suara itu, di mana di sana ada Zhou Ping yang kini tampak marah-marah. "Fang Yuan, apa yang kau lakukan?" tegur Helolan yang langsung mengirimkan suaranya masuk ke dalam pikiran Fang Yuan. Tapi Fang Yuan tidak meresponnya. Memang Fang Yuan sebelumnya ikut dalam pertarungan ini. Namun setelah melepaskan satu serangan tangan raksasa, Fang Yuan menyelinap ke samping. Di saat semua orang sedang sibuk bertarung, Fang Yuan mengambil ikan mas sastra. "Bajingan, bagaimana bisa kau seegois ini?" teriak cendekiawan tak terkekang. "Ikan mas sastraku, kembalikan ikan mas sastraku!" teriak Zhou Ping lagi. "Hei, apa-apaan kau? Beraninya kau mengambil keuntungan di belakang layar saat kami sedang bertarung?" teriak Piswihan dengan penuh amarah. "Ikan mas sastraku, kembalikan!" Zhou Ping terus meraung di sela-sela orang bicara. Nadanya terisak dan dia tidak bisa menyembunyikan semua kehilangan yang ia alami. "Hei, apa yang kau lakukan? Dongfang Changfan berniat menghabisi kita, tapi kau malah sibuk farming," kata perilisan yang menegur Fang Yuan dengan nada penuh kekecewaan. "Ayolah, kembalikan ikan mas sastraku. Aku menuntut keadilan di sini," teriak Zhou Ping. Fang Yuan menghela nafas lalu berkata, "Diam, atau aku akan menghajar kalian semua yang masih berisik."
Tatapan mata Fang Yuan tajam dan dia benar-benar mengintimidasi. Melihat hal ini, banyak Gu Immortal dari Jalan Iblis yang terlihat geram. Tapi tidak ada satupun dari mereka yang bertindak. Mereka menunggu Pisuihan atau sarjana tak terkekang untuk mengambil tindakan terlebih dahulu. Namun sayangnya, kedua orang itu tidak berani mengambil tindakan. Lantaran mereka tahu bahwa Fang Yuan itu adalah rekan dari Perilisan. Loh, mereka sadar tentang keberadaan Perilisan. Itu benar. Mereka ini sebenarnya sudah bisa menebak identitas dari Perilisan sejak awal. Karena memang Perilisan menunjukkan banyak tanda-tanda yang membuat mereka curiga. Namun kenapa Perilisan harus mengenakan jubah kalau memang pada akhirnya dia tetap dikenali? Alasannya cukup mudah untuk dijelaskan, bahwa Perilisan itu memiliki sumpah dengan klan Dongfang. Karena itu, dia harus menyembunyikan identitasnya. Sekarang orang-orang ini menduga bahwa kedatangan dari Perilisan ke sini itu adalah bagian dari tugas yang diberikan oleh pemimpin pertama pegunungan bersalju. Karena memang saat ini pemimpin pertama dari pegunungan bersalju sedang mengumpulkan banyak material untuk memurnikan Ma Hongyun. Lalu, jika memang orang berjubah hitam alias Fang Yuan itu adalah rekan dari Perilisan, artinya orang itu juga bagian dari aliansi pegunungan bersalju. Karena alasan ini, pada akhirnya baik cendekiawan tak terkekang ataupun Pisuihan tidak berani menyerang Fang Yuan. Terdengar sepele, namun sesama anggota aliansi pegunungan bersalju memang tidak boleh menyerang, atau hukuman dari sumpah laut itu akan sangat besar. Jadi pada akhirnya kedua orang ini tidak bisa menyerang Fang Yuan. Itulah kesimpulannya. Memang sayang sekali, karena semua itu hanyalah sebuah kesalahpahaman. Fang Yuan itu orang luar, dan seharusnya mereka ini bisa saja menghabisi Fang Yuan kalau mereka bertarung. Namun, Fang Yuan pun tahu kalau orang-orang ini pasti akan memikirkan itu. Maka dia sebenarnya berani bertindak sejauh ini, semua itu atas semua pertimbangannya. Kalau dia tidak memiliki koneksi dengan Perilisan dan tidak menimbulkan kesalahpahaman di antara pihak lawan, Fang Yuan tentu tidak akan pernah berani mengambil tindakan sampai sejauh ini. Karena pada dasarnya, Fang Yuan itu adalah orang yang sangat perhitungan dan teliti. Fang Yuan sendiri tidak mungkin bertindak bodoh. Dia tidak akan mungkin mengantarkan nyawanya sendiri. Fang Yuan mengerti setiap kondisi yang ada, jadi dia bisa memanfaatkan semuanya dengan sangat baik. Dan di tengah-tengah pikiran mereka, tiba-tiba suara dari Dongfang Yuliang terdengar, namun kali ini suaranya sedikit lebih berat. Rupa-rupanya, kali ini tubuh dari Dongfang Yuliang kembali diambil alih oleh Dongfang Yikong, salah satu tetua dari klan Dongfang. Dia berseru, "Bajingan, berani sekali kau mengambil koleksi literaturku. Apa kau tahu berapa banyak usaha yang ku keluarkan untuk mendapatkan ikan mas sastra? Jangan pikir kau bisa pergi begitu mudah, bajingan. Kau pasti akan mati hari ini." Mendengar itu Fang Yuan tertawa. Dia akhirnya dapat ide baru. "Lihat, inilah yang kurencanakan. Ini waktu yang tepat. Sekarang serang Dongfang Changfan." Semua orang terkejut. Memang sebelumnya Dongfang Changfan telah berhasil menekan ke-9 jiwa di dalam tubuh Dongfang Yuliang. Namun, jika mereka dipancing, pada akhirnya mereka akan keluar, dan pada akhirnya tubuh dari Dongfang Yuliang akan kehilangan kendali dari Dongfang Changfan. Ya, sama seperti sekarang. Maka Fang Yuan mengklaim bahwa ini adalah rencananya, membuat Dongfang Changfan kehilangan kendali dari tubuh Dongfang Yuliang. Memang terdengar seperti sebuah alasan, tapi di sisi lain ini justru terlihat seperti sebuah rencana. Maksudnya, Fang Yuan dengan sengaja mengambil barang berharga milik klan Dongfang untuk memancing kemarahan dan niat membunuh dari para tetua klan Dongfang yang masih terkunci di dalam tubuh Dongfang Yuliang.
Di momen ini, Dongfang Changfan memang menjadi sangat lemah dan mudah untuk dilukai. Hei para bajingan, kenapa kalian malah melamun? Cepat serang dia sebelum Dongfang Changfan kembali mengambil alih tubuh Dongfang Yuliang. Teriak Fang Yuan memecahkan lamunan mereka. Para Gu Immortal itu terkejut dan segera mereka mulai melancarkan serangan. Tapi sayang sekali, dengan cepat kali ini jiwa dari Dongfang Changfan mengambil alih tubuh dari Dongfang Yuliang dan kemudian menyingkirkan semua serangan mereka. Menarik bahwa tindakan egois dari Fang Yuan di sini justru bisa dia hias seperti sebuah tindakan yang sudah ia rencanakan. Pada akhirnya mereka hanya bisa memuji Fang Yuan dalam hati kali ini. Sementara Gu Immortal lainnya menjadi sangat bersemangat. Ini adalah kesempatan dan metode yang menguntungkan. Banyak dari mereka yang kemudian bergerak dan ingin mengikuti jejak dari Fang Yuan. Mereka berpikir untuk mengajukan alasan seperti yang Fang Yuan berikan. Pisuihan dan cendekiawan tak terkekang kini menggertakkan gigi. Kalian semua berhenti. Siapapun yang berani meninggalkan pertempuran ini, aku sendirilah yang akan menghabisi mereka. Bentak Pisuihan. Tapi Tuan, kami hanya ingin memancing niat di dalam tubuh Dongfang Yuliang agar marah, kata salah seorang Master Gu dari Jalan Iblis yang ada di sana. Apa kau bahkan berpikir kalau dirimu memiliki kualifikasi untuk melakukannya? Sekarang kembali bertarung bersama kami atau kau akan menyesal, kata cendekiawan tak terkekang dengan penuh amarah. Sementara Fang Yuan dia menyeringai. Dia lalu kembali berpindah ke kolam berikutnya. Perasaan semua orang menjadi dingin. Bagaimanapun mereka rupa-rupanya tidak bisa melawan Gu Immortal peringkat 7. Sementara kini Fang Yuan seolah mendapatkan privilege dan dapat terus farming dengan santai. Pisuihan dan cendekiawan tak terkekang pun tidak berani menegur Fang Yuan karena adanya kesalahpahaman sebelumnya. Akhirnya, sekarang pertarungan pun kembali dilanjut. Pisuihan, cendekiawan tak terkekang bersama dengan yang lain kini melawan Dongfang Changfan. Sementara, Perilisan kini mencoba menahan Tuan Tua Chanyang karena memang mereka tidak terikat dalam sumpah laut. Jadi, dia bisa melawan Tuan Tua Chanyang. Singkat cerita, kedua kelompok itu bertarung dengan seluruh kemampuan mereka. Kalian benar-benar barbar. Lihat caraku melakukannya, kata Fang Yuan yang kini berada di atas sebuah kolam yang terlihat polos di luar. Namun rupanya, di sana adalah tempat dari pemukiman klan Dongfang. Ada banyak manusia fana yang berada di sana. Fang Yuan melambaikan tangannya dan menghantam beberapa Master Gu dengan mudah hingga akhirnya mereka berubah menjadi bubur. Tiba-tiba perubahan pun terjadi. Bajingan! Jangan sentuh orang-orangku! Teriak Dongfang Yuliang. Kali ini Dongfang Changfan kembali kehilangan kendali dari tubuhnya. Dan yang mengambil alih tubuh itu rupanya adalah niat dari Dongfang Yuliang sendiri, pemilik dari tubuh ini. Cepat serang dia! Teriak Fang Yuan. Para Gu Immortal dari Jalan Iblis kembali terkejut. Tapi kali ini mereka bergerak lebih cepat dan menyerang Dongfang Changfan. Sayangnya, Gunung Miniskul menggunakan gerakan pembunuhnya untuk melemahkan semua serangan itu. Dan di saat-saat terakhir, Dongfang Changfan kembali berhasil mengambil alih tubuh Dongfang Yuliang. Dan dia kemudian menghancurkan semua serangan itu. Meskipun pada akhirnya dia tetap harus terluka. Sementara di sisi lain, Perilisan dan Tuan Tua Chanyang kini bertarung dengan sengit. Namun kita harus ingat bahwa Perilisan itu mengembangkan jalur kayu. Sementara Tuan Tua Chanyang memiliki jalur api. Artinya tentu Perilisan akan kewalahan. Lalu karena sebelumnya dia juga kesal pada Fang Yuan, maka kali ini dia mengirimkan pesan dengan berseru. Nomor 7, cepat bantu aku sekarang. Kita harus bertarung bersama-sama. Mendengar ini Fang Yuan mendecak. Siapa sangka keuntungannya dipotong di sini.
Bahkan jika sumpah Lau tidak mengatur perjanjian ini, Wang Yuan tetap harus bergerak. Saat ini dia harus berakting di depan semua orang untuk menjaga hubungan mereka. Wang Yuan tampak masam. Dia tahu bahwa musuh yang seharusnya bersekongkol untuk melawannya. Namun kali ini, justru sekutunya sendiri yang bersekongkol untuk melawannya. Wang Yuan tidak punya pilihan lain selain terbang ke arah perilisan. Dan akhirnya, mereka bertiga pun kini melawan Tuan Tua Chan Yang. Nah, pertarungan yang menarik menurut Ane berakhir di sini. Dan karena itu, kita akan sambung lagi kisah hidup Wang Yuan di part berikutnya. Terima kasih, see you again di next video, dan bye.